pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Kali ini kita berkolaborasi dengan KPP Pratama Medan Polonia. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak yang udah punya NPWP, udah tahu belum kalau ada yang namanya account representatif di kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar? Atau kawan pajak udah pernah belum dapat SP2DK dari AR-nya? Kalau kata kawan pajak nih, surat cinta dari kantor pajak nih. Nah, gimana kawan pajak yang udah dapat SP2DK? Panik nggak? Panik lah ya, masa enggak? Padahal kawan pajak nggak perlu panik kalau menghadapi atau mendapatkan SP2DK. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih kalau kawan pajak dapat SP2DK dari kantor pajak. Bersama kita sudah ada account representatif dari kantor pelayanan pajak Pratama Medan Polonia, Bang Konrad Budi Sirilus Napitupulu. Bang Kak. Budi ya kita manggilnya? Iya Kak, boleh. Oke, Bang Budi gimana kabarnya hari ini Bang? Sehat Kak. Sehat ya. Walaupun cuaca hujan ya. Walaupun hari ini udah masuk September. Udah masuk September, ber ya Bang. Ya, jadi siapin ember. Tapi tetap sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini Bang kita mau ngasih info nih sama kawan pajak tentang SP2DK. Apakah ini adalah surat yang harus diwaspadai sama kawan pajak? Apakah kawan pajak harus tegang menyikapinya? Bagaimana? Atau apakah santai aja? Nah, ini kawan pajak perlu dapat nih Bang informasi tentang SP2DK. Mungkin kita mulai dengan sebenarnya apa sih SP2DK ini Bang Budi, silakan. Oke, boleh Kak. Jadi SP2DK ini Kak kepanjangannya dari surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Jadi kalau pengertiannya sih ya telah kita diatur di surat edaran Dirjen Pajak nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak yang kita awasin. Dimana pengertiannya adalah surat yang kita terbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak masing-masing WP terdaftar kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Yaitu kegiatan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan adanya indikasi nih. Masih indikasi ya Kak. Jadi bukan langsung pasti. Indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke, berarti ini sebenarnya nggak sama surat ketetapan ya Bang ya? Oh, jauh Kak. Jauh ya. Ini hanya bersifat mengklarifikasi. Klarifikasi, artinya ini kita mau klarifikasi data yang ada di surat ini benar apa enggak? Betul gitu ya sekali, Bang ya? Kak. Nah, kalau ada data nih Bang, kira-kira kawan pajak boleh tahu nggak data dari mana nih sumbernya gitu? Oh, boleh. Jadi data di kantor pajak itu ada dua sifatnya. Dia bersifat internal ataupun eksternal. Jadi kalau internal ini biasanya data yang kita peroleh itu berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan. Visit ya Bang? Nah, itu mungkin teman-teman wajib pajak yang pernah dikunjungin, itu salah satu data yang bisa kita pakai sebagai data internal. Yang kedua, kalau mau lebih spesifik lagi, memang kurang lebih mirip dengan visit, tapi mungkin take time-nya waktunya lebih lama, yaitu pengamatan. Pengamatan. Kalau visit mungkin sekali waktu, tapi kalau pengamatan bisa panjang, berkali-kali ya. Bisa berkali-kali, mungkin berminggu-minggu waktunya. Itulah dia internal. Kalau eksternal, nah ini datanya banyak. Biasanya kita sebut namanya ILAP. Dari ILAP datanya. Artinya data-data dari instansi. Dari L-nya Bang apa tuh? L-nya lembaga ya? Lembaga. ILAP kemudian lembaga, lalu A-nya? A-nya itu dari asosiasi. Dan P-nya itu pihak ketiga. Jadi ada pihak lain sebagai sumber data. Betul, sebagai sumber data. Paling gampangnya sih misalnya ya teman-teman wajib pajak punya data di perbankan. Itu datanya nanti kita terima dari pihak perbankan sendiri. Nah, apabila nanti datanya tidak sesuai nih, contoh
ada wajib pajak dalam laporan SPT tahunannya menyatakan dalam laporan harta tidak memiliki tabungan. Oh, betul. Tapi ternyata kita dapat data dari pihak banknya sendiri. Ada nih tabungannya, bahkan gede. Itu nanti nggak langsung kita tetapin pajaknya atau apa, tapi kita konfirmasi dulu. Ini ada data Pak, bagaimana klarifikasinya? Ya, yang pasti tetap diklarifikasi dulu, ya, dengan bukti dan data pendukung, Kak. Nah jadi kurang lebih itu ya Bang Budi. Iya, dia nggak perlu takut kalau memang kita benar gitu. Iya, berarti kawan pajak cukup menyiapkan buktinya saja. Betul. Dan mungkin klarifikasi keterangan jika memang datanya tidak sesuai ya Bang ya. Berarti kawan pajak sebenarnya nggak perlu panik ya Bang, dan nggak perlu takut juga. Iya, karena mungkin ya bisa aja data yang ditampilkan situ, misalnya kayak data keuangan, mungkin karena masalah waktu, nilai saldonya berbeda. Oh betul, iya. Gitu. Jadi memang ini adalah sebuah upaya kantor pajak sebelum kita melakukan ketetapan, sebelum menetapkan pajak kita klarifikasi dulu ke wajib memberi pajak. Hak kepada wajib pajak. Supaya kawan pajak bisa melaksanakan kewajibannya dengan benar ya Bang. Betul sekali, Kak. Ya nggak langsung ucuk-ucuk nih kantor pajak menetapkannya ya. Oke, jadi itu kawan pajak tentang SP2DK. Nah sekarang nih kalau kawan pajak Bang dapat SP2DK dari AR-nya, kira-kira harus bagaimana menanggapinya Bang? Coba Bang. Siap. Jadi kalau kan pajak nih terima SP2DK dari kantor pajak, nggak usah panik. Semuanya sudah tertulis di surat itu sebenarnya apa hal-hal yang perlu teman-teman wajib pajak lakukan. Apabila kurang jelas bisa datang langsung atau menelpon. Dalam surat itu kita langsung tunjuk petugasnya. Siapa yang bisa dihubungin beserta dengan nomor telepon atau nomor HP-nya. Jadi kalau ada kesulitan untuk datang langsung, bisa langsung telepon dulu untuk memastikan. Nah, untuk memastikan kebenaran surat juga ya Bang. Untuk memastikan karena ya zaman sekarang banyak penipuan ya, untuk memastikan benar nggak ini surat dari kantor pajak, boleh konfirmasi. Betul, atau mungkin kebetulan yang bersangkutan lagi sedang di luar kota. Waktunya terbatas, sementara di surat kita ada jangka waktunya, boleh ditelepon dulu. Oke. Nah, kalau ada jangka waktu nih Bang, kira-kira berapa lama ya wajib pajak atau kawan pajak bisa merespon SP2DK ini? Untuk jangka waktunya sendiri itu ditetapkan 14 hari kalender, Kak. 14 hari sejak suratnya telah diterima oleh wajib pajak atau dikirimkan dari kantor pajak. Responnya selama 14 hari ini tertulis boleh atau tidak tertulis boleh juga Bang? Kalau by phone apakah termasuk respon? Untuk respon bisa langsung itu artinya datang langsung konsultasi ya, Bang, ya? Kalau misalnya tidak memungkinkan bisa melalui surat juga artinya boleh. Surat kita dibalas nih, misalnya apa yang kita pertanyakan, misalnya yang ditanya mengenai tadi seperti tadi kita tanyakan, Bapak memiliki tabungankah di bank PT XX, atau bank XS tertentu, nilainya sekian pada akhir tahun, nah nanti boleh dijawab, disertai dengan bukti pendukung, contohnya ya lampiran, fotokopi buku rekening atau mutasinya ya. Nah kalau misalnya tadi Bang Budi udah nyampein, kalau kawan pajak yang lagi di luar kota, yang nggak ada di domisilinya, boleh konsultasi via telepon. Kalau seandainya diwakili aja nih Bang, kira-kira boleh nggak untuk merespon SP2DK? Diwakilin ya? Diwakilin. Oke, karena kan kita tahulah kesibukan wajib pajak, terutama selaku pengusaha ya. Pengusaha kemana-mana nih Bang. Dari sini hari ini berangkat ke Jakarta untuk relasi bisnis, habis itu terbang ke sini, malamnya balik, mungkin tidak ada waktu. Teman-teman pajak boleh menunjuk kuasa. Boleh ya. Kuasa siapa yang ditunjuk untuk mewakili menghadapi petugas pajak. Tetapi itu harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2014. Jadi wakil kuasa boleh.
Hanya saja jangan lupa kawan pajak harus merujuk kepada peraturan yang berlaku Iya, ya Bang. betul dong. Kan karena Iya. kantor pajak nggak mau dong datanya kita kasih sama Iya. yang tidak dikuasakan. Betul, bukan wajib pajak atau bukan kuasa wajib pajak Iya. nanti yang menerimanya ya. Oh. Sementara ini data yang bersifat rahasia ya Bang. Betul Oke. sekali. Iya, jadi itu kawan pajak nggak perlu khawatir kalau dapat SP2DK misalnya, aduh saya lagi nggak di tempat nih, nggak apa-apa. Boleh via telepon dulu ya Bang Budi, Boleh. atau boleh juga mengutus kuasanya Bisa. Untuk menyelesaikan. Surat juga boleh. Iya, surat pun boleh Boleh. untuk berklarifikasi ke kantor pajak ya Bang ya. Oke baik, nah kalau tadi nih udah kita kasih tahu cara meresponnya, Siap. tapi ada nih kawan pajak yang enggan merespon misalnya. Nah kalau nggak direspon sama kawan pajak, kira-kira konsekuensinya apa Bang Budi? Siap. Jadi ya mungkin kan wajib pajak tidak merespon ini, kita nggak tahu lah ya apakah karena kesengajaan atau memang tidak Hilaf kali ya, hilaf, lupa tiba-tiba kelupaan, saking iya, banyaknya betul. kerjaan bisnis ya kan. Iya. Oke, jadi apabila wajib pajak tidak merespon ya, baik via telepon, baik surat atau menunjuk kuasa atau datang langsung ke kantor pajak, nanti akan kita tindak lanjuti sesuai ketentuan. Yang pertama, dari petugas pajak mungkin akan melakukan Kunjungan, visit ya, dulu visit ya. nih sesuai Oke. dengan alamat yang terdaftar. Nah, habis dari kunjungan, apabila yang bersangkutan ditemukan, nah nanti dari situ kita sampaikan untuk kesediaannya datang ke kantor. Nanti bisa kita undang dengan undangan konseling. Nah, apabila ya tetap juga wajib pajaknya belum datang juga, ya mungkin dengan terpaksa nih, Sebenarnya nggak mau nih ya sebenarnya Bang. nggak mau nih, kita udah jumpa, udah kita Iya. sampaikan Pak ada data diklarifikasi, tetapi wajib pajak belum lah ya atau tidak menyampaikan klarifikasi, ya dengan terpaksa nanti kita harus eskalasi untuk peninjauan lebih lanjut. Maksudnya ya kita uji lah. Iya. Itu makanya sifatnya SP2DK itu hak bagi wajib pajak untuk dia mengklarifikasi, itu nggak Iya. benar. Jadi kalau dia tidak menjawab kan ibaratnya merugikan diri sendiri. Oh iya, Gitu. betul ya. Jadi sebaiknya nih kalau dari Direspon saja. Iya, sebaiknya direspon saja gitu Iya, ya. Jangan betul. nanti setelah kita lanjutkan Baru pengawasannya direspon. baru direspon gitu ya. Betul. Padahal di tahap inilah Di tahap haknya, awal nih. Iya, haknya Ya. wajib pajak untuk Betul. membela diri sebenarnya gitu Betul ya Bang sekali. ya. Oh gitu tuh kawan pajak. Makanya sebenarnya SP2DK ini kesempatan untuk kawan pajak ya Betul Bang sekali. ya. Nah, oke Bang. Nah, ini mungkin juga ada hal-hal yang kawan pajak masih bertanya-tanya Bang seputar SP2DK ini. Seandainya nih SP2DK-nya sudah selesai, sudah clear, Direspon nih. direspon, Diklarifikasi lalu ya. diklarifikasi sama AR juga sudah disampaikan jawaban dan sudah kedua belah pihak sudah setuju nih Ya. dengan jawabannya sudah firm. Nah, apakah masih memungkinkan wajib pajak diperiksa pada tahun tersebut Bang? Oke, jadi kita perlu pahamin Kak. Jadi kalau sistem pajak kita ini kan self-assessment, Iya. artinya wajib pajak lah yang mengetahui sebenarnya secara pasti keadaan usaha dia, keadaan keuntungan dia, untung apa rugi atau Betul. segala macam. Sifatnya SP2DK itu hanya sebagai untuk menjembatani perlakuan mereka itu untuk melaksanakan self assessment-nya secara baik dan benar. Siapa tahu nih iya. ada yang kelupaan. Betul. Sering banget itu terjadi, misalnya mereka transaksi nih dengan lawan transaksi mereka, tetapi mereka hanya mendapat bukti potong tidak full, mungkin dari 100 transaksi terimanya 90, Iya, iya. atau mungkin mereka terima semua tapi keselip, Iya, jadi nggak betul. masuk ke dalam catatan. Nah, tapi kalau di data kita pasti kemungkinan masuk semua, Iya. karena kita kan terima langsung dari sistem. Dari sistem ya Bang. Jadi sering nih mereka itu, loh ini kok saya nggak ada terima, tapi Iya. ketika diklarifikasi ke lawan transaksinya betul, dan di pembukuan mereka, di invoice mereka sebenarnya ada, hanya Iya, mereka iya. kelupaan aja. Iya. Jadi kalau mereka tidak merespon itu sangat merugikan. Iya, betul. Artinya mereka bisa diperiksa tadi. Nah, ketika mereka telah menyelesaikan SP2DK, apakah mereka dapat diperiksa kembali? Sebenarnya bisa, sangat bisa. Tetapi hal-hal yang nanti yang bisa diperiksa itu mungkin adalah hal yang di luar
di luar dari data yang telah ditanyakan. Tetapi kalau telah disampaikan semua dengan bukti pendukung yang cukup, saya rasa ya pemeriksaan itu ya sesuai ketentuan memang bisa dilakukan. Tetapi ya saya rasa kalau telah diselesaikan dengan SP2DK dan data pendukungnya telah cukup dan telah dibuat dan berita acara dengan LHP2DK, kemungkinannya jadi semakin kecil. Semakin gitu. kecil Iya, ya. betul. Tetapi kalau secara pemeriksaan memang tidak ada larangan. Iya. Karena di ketentuan PMK 123 Peraturan Menteri ke 123 tahun 2006, pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi oleh karena itu ya atas tahun pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan SP2DK tetap dapat dilakukan pemeriksaan. Jadi bahasanya dapat ya. Iya, bukan jadi pasti tapi dapat ya Bang. Siapa tahu nih setelah data di SP2DK ternyata dapat data baru yang nggak diungkapkan wajib pajak. Betul. Ya. Memang kawan pajak sebaiknya jangan ada yang disembunyikan nih ya Bang, karena akan jadinya timbul SP2DK, lalu timbul pengawasan lainnya gitu ya. Nah, lebih baik lagi pada saat dapat SP2DK sebenarnya langsung diungkapkan saja seluruhnya ya Bang ya. Jadi jangan ada opsi-opsi lain, selesai semuanya ya Bang. Malah yang kita takut setelah SP2DK terhadap hal yang A muncul lagi hal yang B. Iya betul. Jadi berulang. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kawan pajak apabila kita menemukan data lain lagi ya Bang Budi ya. Betul. Nah jadi memang sebaiknya SPT itu disampaikan di pernyataan paling akhir ada ya Bang, dengan lengkap, jelas dan benar. Jadi itu dia intinya kawan pajak. Udah ngobrol-ngobrol panjang nih kita sama Bang Budi, SP2DK mulai dari mana asalnya, lalu kenapa bisa ada SP2DK, terus tadi gimana cara menanggapinya ya Bang ya. Lalu setelah selesai SP2DK harus gimana, udah kita bahas semuanya tadi Bang Budi. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat nih ya buat kawan pajak. Dan takut lagi. Jangan takut lagi karena ini sebenarnya adalah surat klarifikasi ya Bang Budi. Terima kasih juga kawan pajak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Juga subscribe akun media sosial kita, ada Facebook dan YouTube Kanwil DJP Sumatera Utara 1, juga Instagram, Twitter, TikTok di @pajaksumut1. Jangan lupa juga ikuti akun media sosialnya KPP Pratama Medan Polonia di @pajakmedanpolonia supaya kawan pajak dapat notifikasi terbaru dari Teras Kawan Pajak. Bang Budi terima kasih banyak sudah menemani kita di sini dan kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa kembali kawan pajak.